Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, acara rapat paripurna hari ini adalah 4. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. RUU tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui. Setuju. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan rancangan undang-undang tentang landas kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sena Official. Dan Bapak Ibu semuanya, itulah tadi cuplikan rapat paripurna DPR RI yang baru saja terlaksana, yaitu salah satunya mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas yaitu tentang poin 34, yaitu di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, ya, dengan mempertimbangkan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud. Jadi di sini berbunyi tenaga honorer terakhir tanggal 15 Januari 2014 yaitu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan mempertimbangkan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 90, yaitu untuk guru usia pensiunnya 60 tahun dan untuk tenaga administrasi ataupun tenaga struktural pensiunnya di usia 58 tahun. Berikutnya untuk yang nomor 2, pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi untuk pengangkatan PNS-nya bagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu dengan melakukan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi. Berikutnya untuk angka yang ketiga, bunyi dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Jadi di sini yang diprioritaskan adalah yang memiliki masa kerja paling lama terlebih dahulu, yaitu pada bidang fungsional, contohnya tenaga kesehatan,
tenaga pendidik dan administratif. Ini salah satunya administrasi di sekolah, bisa operator, administrasi umum, pustakawan, dan sebagainya. Pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yang keempat, pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Jadi di sini untuk ijazah pendidikan itu juga dipertimbangkan dalam pengangkatan PNS, dan juga untuk masa kerja. Tentunya di sini seperti yang dimaksud pada ayat 1, yaitu terakhir pengangkatan yaitu di tanggal 15 Januari 2014. Berikutnya, yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk pengangkatannya bukan dari Pemda, tapi dari pemerintah pusat. Tentunya dengan wewenangnya masing-masing. Misalkan tenaga pendidik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, kemudian termasuk juga tenaga kependidikan itu juga dari Kemdikbudristek, kemudian untuk kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Yang keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Ya, jadi itu Bapak Ibu informasi yang kami berikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Semoga ini bisa terrealisasi, khususnya yang tenaga honorer K2, agar bisa terakomodir dan diangkat menjadi PNS secara langsung, tentunya dengan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data. Baik Bapak Ibu, sekian informasi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.